Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bangba, salam sport. Kembali lagi nih, akhirnya Kibol TV bakal ada konten baru. Konten ini spesial banget dari gue untuk bahas seputar Timnas Indonesia, bahas seputar persiapan Timnas di Piala Asia nanti di 2024. Dan satu lagi, gue juga nggak sendirian di sini karena ada kakak gue yang mau ikut ngobrolin soal persiapan timnas di Piala Asia 2024 ini. Dan langsung aja kita bahas mengenai persiapan timnas Indonesia. Untuk timnas sekarang ini kan sebetulnya arahan dari Sintayong ya, timnas yang disiapkan untuk Piala Asia 2023, tapi dimainkan di 2024 ya. Tuh. Nah, timnas ini kan nanti akan menghadapi lawan-lawan kuat. Ada Jepang, ada Vietnam, ada Irak. Lawan-lawan yang sangat pas buat melihat posisi kita nih Indonesia akan sampai mana gitu. Cuman gue lihat sejauh ini persiapannya memang cukup baik. Kemarin juga ada berita dari Pak Erick Thohir ya, Ketua PSSI, untuk FIFA Matchday 8 September dijadwalkan sudah resmi nanti akan melawan Turkmenistan. Jadi lawan Turkmenistan sendiri merupakan rangkaian dari persiapan timnas Indonesia asuhan Sintayong yang akan nanti berlaga di Piala Asia 2024 gitu. Jadi gua harap sih persiapannya nanti semakin matang, timnas juga semakin padu, semakin solid, dengan mungkin nanti ada tambahan beberapa pemain naturalisasi ya yang memang sedang dipersiapkan oleh PSSI. Ya kalau gue sendiri sebagai fans timnas, gue yakin Indonesia akan berbicara lebih banyak sih di level Asia ya, karena jujur dengan di bawah asuhan Sintayong gue lihat progresnya cukup signifikan, karena dilihat dari permainan pun juga sangat berprogres ya, enak dilihat lah dibanding timnas-timnas sebelumnya lah. Seperti yang lo tahu juga kan, kalau gue kan sama lo gitu ngikutin timnas sudah lama ya, dari zaman kita SD lah ngikutin timnas gitu. Jadi gue lihat memang timnas di bawah asuhan Sintayong ini jauh lebih berprogres ya, jauh lebih berkembang, ditambah banyaknya pemain yang berdarah Indonesia ataupun pemain yang naturalisasi, itu semakin memperkuat timnas Indonesia sendiri untuk bisa bersaing di level Asia. Gue rasa sih, gue yakin sih akan lebih berkembang untuk kedepannya untuk timnas menuju Piala Asia. Dan gue pribadi untuk persiapan Indonesia di Piala Asia ini memang cukup baik ya di era kepemimpinan Pak Erick Thohir ini, walaupun diberi waktu cukup singkat lah ya dalam beberapa bulan ke depan ini, dengan banyaknya gebrakan-gebrakan yang diberikan oleh Pak Erick Thohir melalui PSSI, sampai kemarin kita akhirnya berhasil untuk melawan memberikan agenda uji coba melawan timnas Argentina gitu. Terlepas dari Messi yang nggak datang gitu, ini kan sebenarnya bagian dari persiapan yang bagus banget ya. Walaupun kita tahu levelnya memang sangat jauh, tapi manfaatnya baik sekali untuk mental timnas Indonesia, untuk menaikkan moralnya lah, karena turnamen yang bakal dihadapi kan ini besar banget, turnamen Asia, turnamen tertinggi di benua Asia, dan pastinya permainan yang akan disuguhkan nanti memang nggak kacangan gitu. Jadi kita juga sebagai fans, sebagai penikmat sepak bola, mudah-mudahan dengan segala upaya yang telah diberikan oleh PSSI, baik persiapan tadi atau nanti next bakal lawan Turkmenistan, mudah-mudahan berbuah hasil lah. Minimal kalau gue pribadi di Piala Asia nanti ya paling nggak bisa mempecahkan telur lah ya, setidaknya selama perhelatan Indonesia ikut Piala Asia kan belum pernah lolos grup gitu. Paling nggak dengan agenda dan persiapan yang matang, mudah-mudahan bisa lolos grup juga gitu. Dan menurut gua permainan timnas Indonesia sih sebenarnya menurut gue pribadi masih agak naik turun gitu, tapi trennya tetap positif gitu, trennya naik. Bahkan sampai kita main di eranya Sintayong ini di menit-menit 70-80 kita masih fight gitu. Kayak sebelumnya kita di pertandingan lawan Argentina kan benar-benar kita terperangkap lah
terkurung oleh gaya main Amerika Latinnya Argentina gitu dengan kelas dunianya mereka, kita tetap bisa memberikan apa ya, perlawanan lah sedikit demi sedikit. Ada counter attack yang lumayan bisa mengejutkan, ada yang spesial juga gitu di timnas kita kan, ada pemain yang bisa lemparan jauh. Itu juga kan sesuatu yang plus banget gitu untuk sebuah laga turnamen. Itu penting banget karena ya kembali lagi ke mencetak gol nggak mesti melalui bola-bola aktif gitu, nggak mesti melalui bola-bola open play, tapi ya itu tadi seperti throw in bisa membuat gol, bisa membuat peluang gitu. Terlepas dari itu semua, squad kita juga memang dikelilingi oleh pemain-pemain muda berbakat banget gitu. Itu juga menjadi suatu hal yang penting karena memang di sepak bola Eropa juga pemain-pemain muda itu pasti bakal menjadi pemain yang punya masa depan bagus kalau mereka memang mau dan kerja keras. Karena di Eropa sendiri juga pemain-pemain juga sangat diandalkan ya, pemain-pemain muda tuh diandalkan banget. Kalau pemain-pemain usia 28, 29 kalau yang turun gitu, yang performanya udah nggak sebagus beberapa musim lalu, biasanya udah pindah klub yang levelnya di bawah gitu. Nah ini bisa dicontoh oleh Indonesia sendiri, timnas Indonesia sendiri era Sintayong. Karena era Sintayong ini cukup berani memapas dua generasi gitu. Jadi kita semua bisa bayangkan pemain-pemain kita yang sekarang ini mayoritas pemain-pemain usia 25 tahun ke bawah gitu. Ini kan sangat baik sekali untuk masa depan timnas Indonesia dengan laga-laga yang selanjutnya, nggak cuma laga-laga Piala Asia 2024 aja, tapi nanti di tahun ini atau tahun depan kalau nggak salah ada kualifikasi Piala Dunia. Dan itu juga baik sekali untuk persiapan mental pemain yang sekarang gitu. Nah mungkin dari kita lihat grupnya itu kan ada Jepang, ada Irak, satu lagi ada Vietnam. Kalau gue pribadi mungkin secara kertas Jepang udah di atas kertas ya, sudah sulit mungkin dikalahkan. Tapi setidaknya secara level Asia, karena kan sama-sama di Asia juga, pemainan Asia, mudah-mudahan sedikit bisa mengimbangi, bisa memanfaatkan peluang juga gitu. Dan untuk Irak sendiri memang langganan Piala Asia juga gitu, dan menariknya terakhir dia juara Asia di 2007 dan di tuan rumahnya waktu itu Indonesia gitu. Ya, secara kualitas pemain-pemain Timur Tengah memang lebih mengandalkan fisik gitu, dan headingnya pasti mereka siap sekali gitu. Dan mungkin kalau gue pribadi melihat timnas Indonesia mungkin harus jarang-jarang atau jangan sampai membiarkan pemain-pemain tinggi atau pemain-pemain yang biasa menciptakan gol melalui heading itu bisa memberikan peluang itu gitu. Dan untuk Vietnam sendiri menurut gue kita masih punya peluang besar banget mendapatkan poin di Vietnam saat melawan Vietnam nanti, karena kita sudah sering bertemu walaupun level Vietnam saat ini masih agak sedikit jauh ya sama Indonesia. Tapi saya pikir secara kertas, secara di lapangan juga 50-50 lah. Kalau untuk melawan Jepang mungkin kita berada di 40 ya, mungkin di 60-nya ada di Jepang. Saya pikir melawan Irak pun juga 50-50 gitu. Jadi bagaimana caranya kita menyiapkan semuanya itu sebelum Piala Asia ini, baru kita bisa lihat kualitas yang terbaik di timnas Indonesia di Piala Asia nanti gitu. Menarik sih kalau melihat perkembangan atau persiapan timnas Indonesia menghadapi jelang Piala Asia 2023 yang nanti akan menjadi tuan rumah, yaitu Qatar. Nah, Qatar sendiri kan sebelumnya sudah menjadi tuan rumah ya Piala Dunia 2022. Jadi pada saat nanti turnamen dimainkan di Qatar di 2024, Indonesia tergabung dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Kalau kita bedah sedikit dari calon lawan-lawan timnas, kalau gue lihat dari 3 tim ini memang secara kualitas sudah pasti Jepang ya. Yeah. Jepang udah pasti di atas kertas, jauh di atas Indonesia gitu. Jadi dengan materi pemainnya, Demi Toma, kemudian ada pemain yang bermain di Bundesliga juga ada beberapa ya, pemain-pemain yang kemarin pun pada saat turnamen Piala Dunia pun juga sangat memberikan kejutan lah ya. Bisa mengalahkan Jerman, kemudian bisa mengalahkan Spanyol gitu kan, berada di grup yang
sulit, malah Jepang bisa jadi juara grup pada saat itu kan. Ini kan menjadi warning sendiri buat Sintayong khususnya kan, melihat calon lawan yang akan dihadapi itu tim-tim besar, Jepang, Irak dan Vietnam. Mungkin Indonesia perlu pemain-pemain yang setidaknya memiliki level atau memiliki mental yang kuat untuk menghadapi lawan-lawan yang tangguh seperti ini. Kalau kita lihat sih jelang persiapan, kemudian nanti ada rangkaian untuk putaran final Piala Asia. Memang menghadapi Turkmenistan sebagai agenda FIFA Matchday. FIFA Matchday ini kan lumayan ya. Artinya pada saat kita bisa menang, itu bisa memberikan atau bisa menaikkan peringkat, khususnya untuk memperbaiki peringkat lah. Secara ini timnas kita kan 150, Turkmenistan gua update terakhir di 138. Secara peringkat tidak jauh, tapi kan kita belum melihat secara permainan. Tapi kalau gua lihat, kalau Turkmenistan sih secara permainan harusnya tidak sebagus Uzbekistan ya gitu. Indonesia bisa ngimbangin lah. Dan gue masih inget waktu itu kita pernah juga ketemu sama Turkmenistan. Iya, waktu itu tahun 2011 kalau nggak salah. Itu di event kualifikasi Piala Dunia 2014 waktu itu Brazil. Waktu itu bermain 2 leg. Di leg pertama tuh gue inget Indonesia menang 3-0. Itu di leg pertama 3-0. Kemudian bermain di leg kedua 1-1 gitu. Jadi ini merupakan salah satu lawan yang bagus lah buat kita sebagai persiapan untuk menyambut Piala Asia. Dan kita juga sebagai fans timnas Indonesia, fans Garuda, sangat berharap besar kepada Sintayong nih agar bisa meracik, bisa membuat timnas Indonesia semakin kuat. Dengan periode 3 tahun, kurang lebih 3 tahun di sini sih gue lihat memang progresnya bagus ya. Timnas di bawah Sintayong nih progresnya meningkat, secara permainan juga enak dilihat. Kemudian banyak pemain-pemain muda yang tadi lo bilang, banyak pemain muda yang diorbitkan. Ada Marcelino Ferdinand, kemudian Rizky Ridho, Asnawi juga kan. Kemudian juga ada beberapa pemain-pemain senior yang memang bisa menjaga stabilitas atau bisa membimbing lah pemain-pemain muda ini. Ya, ada Maklok, kemudian ada Jordi Amat juga kan, salah satu palang pintu yang gue pikir permainannya di timnas Indonesia semenjak dia bergabung paling stabil gitu. Nah, kalau lu sendiri ngelihat persiapan timnas, kemudian materi pemainnya, apa sih yang lu bisa lihat bagaimana nanti Sintayong bisa meracik tim ini dengan sangat solid agar bisa bersaing di Piala Asia? Ya, ini menarik sekali ya di bawah eranya Sintayong ini. Akhirnya kita seperti banyak lagi pemain-pemain keturunan ya. Kalau gue pribadi gue nggak mau menyebut itu pemain naturalisasi karena basic yang dari PSSI sendiri kebanyakan sekarang ini yang ada di squad ini kan pemain keturunan kan. Ada Elkan Bagot, ada Ivar Jenner, ada Mark Klok. Mungkin Mark Klok aja kali yang bukan keturunan ya, karena dia lama di Indonesia akhirnya dapat keluarga negara Indonesia dan memang mungkin culture dan performanya cocok sama kriterianya Sintayong, makanya sampai hari ini bisa menjadi skuad andalan dan jadi kapten juga kan, terakhir di laga Argentina juga jadi kapten juga. Ya, akhirnya kita bisa sudahi dulu perbincangan mengenai persiapan timnas Indonesia untuk laga Piala Asia. Banyak yang bisa kita bahas di sini. Tadi kita bahas pemain keturunan, pemain-pemain yang masih muda, segala macam. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang baik lah, bisa memberikan pencapaian yang baru lah ya, minimal lolos grup di Piala Asia tahun depan. Dan sampai di sini terima kasih Mas Edo udah mau datang untuk podcast kita hari ini ngebahas timnas di channel gue. Jangan lupa subscribe di Kibal TV Sport, dan kita bakal terus bahas tentang sepak bola, tentang timnas Indonesia. Salam olahraga, sampai jumpa. Thank you.